bicara tentang ATS kita, anak putus sekolah ya di Kota Malang, memang kami potret agak serius kalau persoalan ini. Dalam data di 2023, kemudian menuju 2024, 2025 hingga 2026 memang sepenuhnya ini belum tuntas. Tetapi kalau secara tingkat penekanan ini saya kira terus mengalami penurunan. Dari angka semula memang cukup besar, sekitar 5 ribuan, hingga terus kita tekan tahun 2024 itu di angka 3.000, kemudian tahun 2025 kita tekan juga sampai pada hampir 2.000-an, dan di tahun data terakhir di 2025 menuju 2026 ini memang angkanya itu sudah di bawah 2.000 ya, setidaknya tercatat kurang lebih di angka 1.700 lah. Dan ini memang dari berbagai alasan. Ketika kami coba kaji, ketika kami potret, Komisi D bersama dengan Dinas Pendidikan, ini memang coba kami kaji dari berbagai komponen itu. Karena komponennya itu salah satunya misalkan anak tidak mau bersekolah. Ini juga secara angka cukup besar di Kota Malang, itu sekitar 150-an lebih lah. Tidak berkenan untuk bersekolah. Nah, ini tidak mau bersekolah. Berbeda ya, anak yang tidak mau sekolah dengan anak yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah, itu berbeda. Kemudian juga ada anak tidak ada biaya. Ini angkanya memang cukup relatif kecil ya, kurang lebih potretan kami sekitar 30-an. Kemudian anak sekolah jauh dari rumah. Nah, ini juga ternyata di Malang ini juga ada juga, tapi angkanya kecil, kurang lebih di bawah 10 lah, 4 sampai 5 anak. Ini dari hasil potretan kami. Kemudian sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini. Ada yang merasa demikian. Itu angkanya memang kurang lebih di angka di bawah 20. Di bawah 20. Kemudian karena faktor menikah atau mengurus rumah tangga, ini kurang lebih angkanya juga di bawah 20 juga itu, Mas. Kemudian mengalami kekerasan atau perundungan terutama di sekolah. Nah, itu juga ternyata masih ada. Ya, jadi kalau dalam potretan kami di bawah 10 lah, di bawah 10 anak itu. Kemudian alasan karena bekerja, ini yang cukup tinggi angkanya. Angkanya itu memang dalam potretan terakhir kami itu di bawah 500-an. Nah, di bawah 500-an itu. Kalau terakhir itu sekitar 450-an lah, 50-an anak alasan karena dia itu bekerja. Kemudian pengaruh lingkungan atau teman, ini cukup kecil, di bawah 10 lah, di bawah 10. Kemudian beranggapan sekolah itu tidak penting. Ternyata itu ada juga. Ya, paling tidak di bawah 5 lah. Nah, di bawah 5. Nah, kemudian yang memang 0 atau 0% itu tidak memiliki seragam gratis. Nah, itu memang sudah kami siapkan kalau soal itu. Kemudian tidak memiliki akta kelahiran. Itu juga 0 kami itu, 0% kalau itu. Lalu masalah kesehatan atau penyandang disabilitas. Nah, ini angkanya di bawah 30 dalam hasil potretan kami itu. Kemudian alasan-alasan yang lainnya yang coba kami rekap itu ya kurang lebih di angka 200-an lah. Maka memang wajar ketika potretan kami hari ini terus kami tekan agar kemudian yang namanya ATS kita, anak putus sekolah itu terus mengalami penurunan di Kota Malang. Karena memang sangat menggelitik ya ketika kita mendeklarasikan sebagai kota pendidikan, kemudian melihat masih ada beberapa anak yang putus sekolah. Sebetulnya kami optimis angka ini terus menurun. Bahkan mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah di bawah 1.000.
Karena hari ini SD, SMP, termasuk juga hari ini hadir yang namanya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat inilah kemudian yang perlu kita juga genjot untuk kemudian ada ketertarikan. Ada ketertarikan bagi anak-anak kita, sehingga di Malang ini sudah tidak ada lagi sekat bahwa yang bisa sekolah itu hanya orang yang mampu, tetapi juga yang tidak mampu, yang mampu, setengah mampu, dan semacamnya. Semuanya mampu untuk merasakan yang namanya pendidikan di Kota Malang. Angka kelulusan, kalau kami potret angka kelulusan dari SD ke SMP, tercatat memang angka kelulusan SD itu sekitar 15 ribuan. 15 ribu yang masuk lulusan untuk masuk di SMP. Tetapi angka itu sebetulnya tidak kami ambil semuanya masuk di negeri, tetapi ada sekitar 7.500-an lah yang itu dikhususkan untuk masuk di sekolah negeri. Sisanya itu adalah menjadi perebutan tersebar di masing-masing sekolah swasta yang ada di Kota Malang. Proses berbaginya itu sudah ada. Lalu kemudian kalau misalkan kami masih menemukan yang namanya anak putus sekolah itu, kami juga sebetulnya menyiapkan tidak hanya pendidikan formal yang disiapkan, tetapi dalam undang-undang Sisdiknas itu kan memang ada 3 ya, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, kemudian ada pendidikan non formal. Ketiga-tiganya saya kira di Malang itu sama-sama ada. Jika misalkan dari berbagai alasan tadi itu tidak berkenan untuk dimasukkan di sekolah yang formal, kami menyiapkan yang namanya sekolah non formal, informal. Ada kemudian nanti di sana juga ada paket A, paket B, paket C, itu juga kami fasilitasi hal-hal yang demikian itu. Ya, ini bagian daripada ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah Kota Malang yang memang selayaknya sepatutnya untuk terus menekan agar angka putus sekolah ini sedikit jumlahnya, karena kehadiran pemerintah ini memang sudah luar biasa. Saya kira bagaimana memperhatikan aspek anggaran, kemudian aspek fasilitas, seragam gratis, kemudian juga aspek memberikan beasiswa misalkan kepada SD, SMP, SMA, dan SMK hingga di perguruan tinggi, termasuk juga perhatian bosdanya, insentif misalkan yang dimulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, ini memang juga kami siapkan. Maka kolaborasi antar elemen ini kan memang menjadi penting. Tidak bisa hanya kemudian memutus mata rantai anak putus sekolah ini hanya dipasrahkan kepada pemerintah. Tetapi kolaborasi semua elemen ini menjadi penting. Orang tua harus juga mampu untuk memotivasi. Termasuk juga lingkungan sekitar. Ini punya pengaruh yang besar juga. Termasuk juga motivasi untuk terus membangkitkan anak berpendidikan itu menjadi penting. Dan barangkali juga utamanya jangan cepat-cepat juga untuk menuju ke pelaminan, karena di situ juga masuk dalam komponen anak putus sekolah juga ini kan. Nah, karena itu memang angka yang paling besar karena alasan anak putus sekolah itu berada di angka karena alasan bekerja. Nah, kalau sudah karena alasan bekerja, inilah memang butuh persuasif yang cukup dekat ya, cukup dekat kepada orang tuanya, kepada lingkungannya. Karena anak itu kalau sudah merasa nyaman untuk kemudian merasa nyaman bekerja dan lupa untuk mau belajar dan merasa ini ya sudah tidak enak untuk melakukan sekolah. Nah, ini menjadi problem serius bagi kami. Memang angka yang paling tertinggi alasan anak putus sekolah itu berada masih di angka anak karena alasan bekerja itu. Ya paling tidak harusnya kalau tahun kemarin itu di angka di bawah 500, ya paling tidak ini syukur-syukur harus di bawah 200 lah. 50% dari kemarinnya itu. Syukur-syukur hanya di bawah 100 lebih lah ini kan. 100 lebih karena semuanya kita siapkan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang berada di pinggiran itu tidak mengenyam pendidikan. Dan pendidikan ini hanya bisa diambil oleh anak-anak yang mampu saja. Nah, oleh karena itu pendidikan di Kota Malang ini memang untuk semua. Jadi semua bagi anak-anak
yang ada di Kota Malang, harapannya memang jangan sampai terjadi putus sekolah.